Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahap penafsiran surat Al-Qari'ah. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin memakai kitab tafsirnya Al-Biqai, Nazmud Duror Al-Biqai. Kenapa saya memilih Al-Biqai? Ya, karena Al-Biqai ini adalah mufassir ahli tafsir pertama yang menemukan metode munasabah, munasabah ayat demi ayat, bahkan kata demi kata nih, dalam Al-Quran ya. Sehingga kitab tafsirnya ini yang akan kita bahas nanti, yaitu Nazmud Duror fi Tanasubil Ayah Waswar, yang artinya susunan permata tentang hubungan ayat dan surat, itu dipandang sebagai ensiklopedi dalam bidang studi munasabah, studi munasabah antara ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat dalam Al-Quran. Oke. Sedikit mengenai Al-Biqai. Jadi nama lengkap Al-Biqai ini adalah eh, Ibrahim bin Umar bin Hasan Al-Biqai. Ya, pengenalannya terhadap ilmu Al-Quran ini tentu diawali dengan belajar ilmu qiraat, seperti ulama-ulama yang lainnya. Ya, beliau belajar ilmu qiraat tentu di bawah bimbingan Ibnul Jazari. Beliau semasa dengan Ibnu Jazari gitu. Di sepanjang hayatnya ini Al-Biqai, ya, beliau berhasil menyelesaikan sekitar 48 karya ilmiah ya dalam bentuk buku yang isinya meliputi berbagai disiplin ilmu, bukan hanya tentang tafsir aja. Ya, dan dari sekian banyak karya Al-Biqai ini, satu di antaranya ini ya ini yang akan kita bahas, yaitu Nazmut Duror. Ini dinilai sebagai ya karya yang monumental karena berhasil mengantar Al-Biqai ke jenjang popularitas yang popularitas yang tinggi di kalangan mufasir, baik pada masanya maupun sampai sekarang. Ya. Nazmud Duror ini perlu diketahui bahwasanya kitab ini ditulis selama 22 tahun. Ya. Tapi menurut beliau, waktu penulisan yang lama ini selama 22 tahun bukan hanya karena tebalnya kitab tafsir ini, tapi karena seringkali dalam penulisan kitab tafsir ini beliau itu sering duduk termenung berbulan-bulan memikirkan hubungan munasabah antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau satu surat dengan surat lainnya begitu. Ya. Eh, Mungkin langsung saja kita masuk ya. Kita baca sepenggal mengenai penafsiran beliau dalam surat Al-Qari'ah. Di sini mungkin saya hanya ambil surat Al-Qari'ah saja agar kita lebih mengenal bagaimana penafsiran beliau dalam uh, munasabah, membahas munasabah uh, Al-Quran, munasabah antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Baik, suratul Qari'ah, surat Al-Qari'ah Makkiyah, itu surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Ayatuha ihda asyar. Ayatnya yaitu ada 11. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Maqsuduha idahu yaumiddin bitaswiri thawani ahwalihi fi mabda'ihi wa ma'alihi. Maksud dari surat ini adalah idahu yaumiddin, ya, menjelaskan hari pembalasan. Menjelaskannya gimana? Bitaswiri thawani ahwalihi. Dengan menggambarkan berbagai macam ahwalnya, berbagai macam keadaannya. Fi mabda'ihi wa ma'alihi. Di permulaannya sampai di akhirnya. Wa taqsimin nasi fihi, ya, dan membagi manusia pada saat hari pembalasan nanti ila najin wa halikin. Ke dalam ada yang golongan najin selamat dan ada yang golongan halikin celaka. Wasmuha al-qari'atu wadihun fi dzalik, dan nama dari surat ini adalah al-qari'ah, itu jelas dalam sudah menjelaskan dalam penggambaran taswir dan taksim tadi. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahi, dengan nama Allah, Al-Malikil A'la, yang maha merajai dan maha tinggi. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Alladzi ammat ni'matu ijadihi wa bayanihi jami'al wara, yang nikmat penciptaan dan penjelasan beliau ini, penciptaan
Allah terhadap makhluknya ini mencakup jami'al wara, seluruh makhluknya. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alladzi khassa ahla hizbihi bitaufiqi lima yajibu wa yardah. Yang dengan sifat rahimnya Allah ini, Allah mengkhususkan taufik dan ridhonya kepada ahli hizbihi, golongan-golongan Allah. Gitu. Baik, langsung kita masuk ke Al-Qari'ah. Saya bacakan dulu sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Oke. Kemudian beliau menafsirkan lamma khatamal adiyati bil ba'thi, ya, ketika Allah menutup surat Al-Adiyat bil ba'thi dengan hari kebangkitan, ya, di akhir surat Al-Adiyat itu kan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Itu tentang hari kebangkitan. Dzakara sayhatahu. Kemudian Allah menyebutkan eh, pekikan hari kiamat. Faqala, teriakan atau pekikan. Kemudian Allah berfirman, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Ai as-sayhatu awil qiyamah. Yaitu artinya adalah as-sayhah, pekikan, teriakan, awil qiyamah atau kebangkitan. Sumiyat biha li'annaha taqra'u asma'an nas. Dinamakan dengan Al-Qari'ah karena Al-Qari'ah ini eh, apa ini? Taqra'u, mengetuk atau menggedor gitu ya, bisa menggedor. Karena mengetuk pendengaran manusia, ya, wa tadukkuha daqqan syadidan 'aziman. Dan Al-Qari'ah ini itu mengetuk pendengaran manusia dengan ketukan yang dahsyat lagi agung, lagu, ya, muz'ijan bil afza'i. Dengan ketukan tadi, dengan dentuman tadi, muz'ijan bil afza'i, membuat gelisah, bil afza'i, dengan ketakutan. Jadi orang yang mendengarkan dentuman tadi akan gelisah karena ketakutan. Kemudian wal ajramil kathifati bit tasyaqquqi wal infitari. Kemudian membuat gelisah dengan apa? Karena pada saat itu al ajram al kathifah. Jadi tubuh-tubuh yang berkerumun banyak, ya, lebat, bit tasyaqquqi wal infitar, kelak akan terpecah belah. Tasyaqquq wal infitar, terpecah belah, berantakan. Wal asya'i tsabitah bil intithar. Dan sesuatu yang pada hari kiamat nanti akan membuat gelisah orang-orang yang mendengar qari'ah, dentumannya. Karena al-asya ats-tsabita, sesuatu yang kokoh, solid, itu nanti pada hari itu bil intitar, terberhamburan begitu. Karena saking dahsyatnya dentuman tadi. Lanjut, walamma. Setiap paragraf beliau pasti memulai dengan lam karena ini mengandung munasabah. Setelah ini begini, setelah ini begini, begitu. Jadi munasabah. Walamma kanat tafuqul wasfa fi 'idhami sya'niha wa jalili sultaniha, dan ketika Allah ini sudah melebihkan dalam hal pensifatan fi 'idhami sya'niha, dalam hal agungnya agungnya perkara hari kiamat, wa jalili sultaniha, dan agungnya kekuatan dahsyatnya hari kiamat itu, abbara an dzalik. Kemudian Allah itu mengabarkan mengenai hari kiamat ini. Wazadahu 'idhaman, dan menambahkan keagungannya bil ilhami, dengan info-info yang rahasia, dengan memberikan info rahasia. Jadi maksudnya memberikan kabar rahasia. Wal izhari fi mawdi'il idmari, dan Allah akan menampakkan sesuatu yang seharusnya tersembunyi, yang dalam tempat tersembunyi. Jadi nanti pada hari itu bagaimana Allah tampakkan. Musyiran bil istifhami, ya, di bagaimana cara Allah memberikan
menambahkan keagungannya, musyiran bil istifham, diisyaratkan dengan cara istifham, kalimat tanya, ila annaha mimma yastahiqqu su'alu anhu ala wajhi ta'jib wal isti'zam. Bahwasanya hari kiamat ini, ya, hari kiamat ini merupakan sesuatu yang layak untuk ditanyakan, yastahiqqu su'al, layak untuk ditanyakan mengenai mengenai hari kiamat ini ala wajhi ta'jib wal isti'zam, dengan perasaan kagum dan pengagungan, dengan pengaguman dan pengagungan, begitu. Ta'jib wal isti'zam. Faqala, kemudian Allah berkata untuk mengagungkan, mal qari'ah, apa itu al qari'ah? Wa akada ta'zimaha, kemudian Allah apa uh, mal qari'ah wa akada ta'kidih. Kemudian Allah menegaskan kebesaran dari al qari'ah tadi. I'laman, dengan cara memberitahu bi annahu mahma khatara bi balika min 'idhamiha fahiya a'zamu minhu. Dengan cara memberitahu bahwasanya mahma khatara bibalika, walaupun uh, terlintas di benakmu min izamiha, dari kedahsyatan hari kiamat itu, fahiya a'zamu minhu, maka hari kiamat itu sesungguhnya lebih dahsyat daripada apa yang terbersit di benakmu. Faqal, kemudian Allah berfirman, wa ma adraka, dan apa yang kamu ketahui, ay wa ayyu syai'in a'lamaka, maksudnya apa yang kamu ketahui, apa sih yang kamu ketahui, wa in balaghta fit ta'aruf, walaupun kamu sudah udah maksudnya ini wa in balaghta udah mencapai terhadapmu, maksudnya walaupun pengetahuan tentang Al-Qari'ah ini sudah sampai kepadamu, ya, wa adhara mawdi'al idmari wala lidzalik, dan walaupun Allah itu sudah menjelaskan sesuatu yang tersembunyi, udah menceritakan tentang hari kiamat itu. Apa sih yang kamu ketahui walaupun kamu udah tahu gitu? Emang kamu tahu apa gitu? Faqal, kemudian Allah berfirman, mal qari'ah, meneruskan dari wa ma adraka mal qari'ah. Ai, maksudnya annaka la ta'rifuha li'annaka lam ta'had mithlahu. Bahwasanya sesungguhnya kamu itu nggak tahu, belum tidak tahu mengenai Al-Qari'ah, tidak tahu mengenai kiamat, li'annaka lam ta'had mithlahu, karena kamu itu belum mengalami semisalnya, mengalami seperti hari kiamat. Karena memang hari kiamat terjadi hanya sekali pada hari akhir nanti. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, waqala al-imam, ini ya, satu paragraf lagi ya. Waqala al-imam Abu Ja'far bin Zubair, kemudian Imam Abu Ja'far bin Zubair berkata, lama qala Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil quburi wa hussila ma fis sudur. Itu akhir dari surat Al-Adiyat. Apakah mereka tidak mengetahui ketika apa yang dikubur itu nanti dikeluarkan, wa hussila ma fis sudur, dan yang di dalam dada itu ditampakkan? Emang apakah mereka tidak mengetahui begitu? Suatu pertanyaan. Kemudian kana dzalika mazinnatan li an yas'ala. Eh, di situ diduga bahwasanya mereka akan balik bertanya nih. Mata dzalik, kapan itu ya? Kapan apa yang ada di kubur itu nanti ditampakkan, apa yang apa di kubur itu nanti dikeluarkan, dan apa yang ada di data itu ditampakkan? Kapan? Diduga mereka akan balik bertanya seperti itu. Faqila, maka dikatakan, yaumul qiyamati al-ha'ilul amri, yaitu pada hari kiamat, yaitu al-ha, karena dijawab dengan surat selanjutnya, yaitu al-Qari'ah, itu munasabah ya. Yaumul qiyamati al-ha'ilul amri, yaitu pada hari kiamat yang uh, yaitu suatu perkara yang menyeramkan, al-ha'il, al-qadhi al-fadhi'ul hali, suatu keadaan yang mengerikan, asyadidul ba'si, yaitu ketakutan yang dahsyat, yang berlebihan. Wal qiyamatu hiyal qari'ah, dan hari kiamat itu adalah al-qari'ah ini. Wa qurrirat ta'ziman li amriha, dan al-qari'ah ini diulang-ulang ya kan, di al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, diulang-ulang. Kenapa? Ta'ziman li amriha, untuk mengagungkan li amriha, perkara
tentang hari kiamat tersebut. Kama warada fi qoulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Wa fi qoulihi ta'ala, dan juga di dalam firman Allah Ta'ala, faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Ya, faghashiyahum minal yam. Kemudian laut itu menenggelamkan pasukan Fir'aun. Ma ghashiyahum. Diulang lagi. Itu untuk ta'ziman, pengagungan. Thumma zada 'azima haulihi idahan. Kemudian Allah menambahkan eh, besarnya kengerian itu dengan cara menjelaskan bagaimana sih nanti pada hari kiamat gitu, menjelaskan dengan ayat-ayat berikutnya. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia menjadi seperti uh, farashil mabthuth, laron yang berterbangan. Itu Allah ingin menambahkan keagungan dari hari kiamat tadi dengan cara menceritakan, oh nanti pada hari kiamat manusia itu nanti seperti laron yang berterbangan, seperti itu. Wal farash, dan farash itu apa? Ma tahafata finnari minal ba'udi, yaitu apa yang tahafata, berkerumun finnari, di api, di sekitar api, minal ba'udi, berupa nyamuk kecil, seperti nyamuk kecil gitu, yang suka berkerumun di api, itu farash. Wal mab'tsuts, dan mab'tsuts adalah al-muntashir, yaitu bertebaran. Jadi nanti manusia itu seperti nyamuk-nyamuk kecil itu yang berterbar. Ya, nggak tentu arah, seperti itu. Wa takunul jibalu kal'ahinil manfush. Dan pada hari itu juga jibal, gunung, akan menjadi seperti ainil manfush, bulu yang berhamburan. Wal ain, dan ain itu apa? As-suful masbu, yaitu bulu yang dicelupkan. Masbu, dicelupkan itu dalam rangka diwarnai. Jadi kenapa dicelupkan untuk diwarnai? Wa khassa li'idadiha lil ghazli. Dan dikhususkan kenapa dicelupkan dan diwarnai, karena untuk persiapan sebelum ditenun. Itulah yusba'u li ghairi. Sebelum ditenun itu dicelupkan untuk diwarnai dulu. Bi khilafil abyad, beda dengan kalau kita ingin benangnya warna putih, bulunya putih. Fa innahu la yalzimu fihi dzalik. Karena kalau pengennya putih tidak harus dicelupkan. Tsumma dzakara halal khalqi. Ya, setelah Allah memaparkan pada hari itu manusia seperti apa, gunung seperti apa. Allah tsumma dzakara halal khalqi. Allah menyebutkan keadaan makhluk-makhluknya. Itu fi waznil a'mal. Dalam hal apa? Menyebutkan uh, keadaan makhluknya dalam hal beratnya timbangan amal. Nanti kan setelah watakunul jibalu kal ahlil mahfuz ada fa'amma man thaqulat mawazinuh wa amma man khaffat mawazinuh. Ada yang timbangan amalnya itu thaqulat, berat, ada yang khaffat, ringan. Gitu. Itu diterangkan sama Allah. Wa sayrurati kulli firkin ila ma kutiba lahu wa qudira. Dan akhir atau kesudahan setiap kelompok. Tadi kan ada kelompok yang berat timbangannya dan ada yang kelompok ringan timbangannya. Itu nanti Allah juga menyebutkan kesudahan bagi setiap kelompok tadi. Ilama kutiba lahu wa qudira. Sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau sakulat mawazinu, kalau berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Nanti di akhirat nanti berada dalam kehidupan yang bahagia. Kalau khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau ringan timbangannya, ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah sampai di situ. Nah, jadi kita sudah tergambar jelas ya bahwasanya dalam setiap apa Imam Al-Biqai ini menafsirkan dari ayat satu pindah ke ayat berikutnya, pasti beliau melam, apa, memberikan munasabahnya, keterkaitannya antara ayat satu dengan ayat selanjutnya, ayat ini dengan ayat selanjutnya, itu nanti dikaitkan. Tapi dan juga
setiap membahas permulaan surat, pasti beliau membuka dengan setelah surat keterkaitan dengan surat berikutnya seperti tadi Al-Adiyat, Allah menutup Al-Adiyat dengan ba'ats dzikra begitu. Wallahu a'lam bissawab, ya. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat bagi kita. Ya, Allahu muwafiq wal aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.